As Andrew ke-11, saya suka tunda-menunda. Apakah ada cara sakti untuk mengatasi kebiasaan buruk ini? Salam hebat, luar biasa. Bercerita tentang dengan procrastination atau suka tunda-menunda. Sebenarnya Anda jangan terlalu khawatir karena kebiasaan ini bukan dimiliki oleh Anda sahaja. Dia merupakan satu kebiasaan kebanyakan orang. Karena kita mempunyai sesuatu kebiasaan yang dinamakan hyperbolic discounting. Yaitu kita lebih suka untuk menikmati sesuatu penghargaan, kenikmatan atau reward yang terjadi pada saat ini dibanding dengan penghargaan, reward atau kenikmatan yang dijanjikan 2 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan. Contohnya, sekarang saya bagi Anda 1 juta rupiah. Atau saya bagi Anda 3 juta rupiah 3 bulan kemudian. Rata-rata orang akan memilih 1 juta rupiah dahulu. Karena ini lebih cepat, immediate dan instan. Ya, karena 2-3 bulan kemudian itu mungkin tidak akan terjadi. Bagi dia terlalu jauh. Maka banyak orang lebih suka memilih untuk tidur terus daripada membangun pagi untuk olahraga, menonton sebuah filem dulu, atau melakukan hal yang lain. Biasanya mereka akan memilih sesuatu kenikmatan yang terjadi pada saat itu. Maka ini satu tantangan yang paling besar untuk kita. So kita harus membiasakan diri kita untuk mengatasi kelakuan ini, supaya kita bisa melihat sesuatu reward, satu nilai yang besar yang kita akan dapati di kemudian hari. Maka kita siap untuk bertindak sekarang dan kita tidak akan tunda-tunda lagi. Maka memang ada banyak alasan. Banyak orang suka tunda-menunda. Saya di sini bisa membahaskan beberapa. Nah, kita cari bagaimana kita mengatasinya. Yang pertama adalah suka memilih waktu yang tepat. Selalu memikirkan, waktu yang paling tepat adalah waktu di mana tidak ada orang di sekeliling, sepi, tidak terganggu, maka saya baru bisa mulai kerja saya. Kalau menunggu waktu seperti begini, maka Anda akan tunda-tunda dan selalu akan tunda sampai waktu yang tidak tertentu. Akhirnya tugas itu tidak akan terselesaikan. Memang semua orang mempunyai waktu produktif. Ada orang yang suka kerja di pagi, ada yang lalu malam baru ada semangat, energi, fokus yang luar biasa. Anda bisa memilih waktu yang paling produktif itu untuk melakukan hal kerja Anda. Tapi ingat, jangan memilih sampai semua perfect baru mulai. Itu tidak mungkin. Yang kedua, tugas itu kelihatan terlalu sulit, terlalu besar sekali untuk diselesaikan. Maka banyak orang akan suka tunda-tunda-tunda. Untuk mengatasi masalah ini, Anda harus bisa pecahkan kepada bagian-bagian yang kecil. Katakan orang, kalau mau makan seekor gajah, bukan sekaligus, tapi satu kali, lebih satu kali. Memana sedikit, akhirnya seekor gajah juga bisa terselesai untuk dimakan. Begitu juga tugas kita. Walaupun kelihatan sangat sulit, tapi kalau kita pecah kepada bahagian-bahagian kecil, dan kita mulai kerja bahagian pertama, kedua, dan seterusnya, maka tugas yang sulit juga bisa terselesaikan. Yang ketiga, mudah terganggu. Ganggu oleh apa? Biasanya HP, sosial media, kerja tiba-tiba tetap ada notifikasi dari sosial media. Maka fokus Anda akan terpecah. Maka Anda harus meluangkan waktu khusus untuk handling email, sosial media, atau yang sebagainya. Supaya Anda ada waktu fokus untuk menjalankan tugas Anda. Oke? Jangan sepanjang waktu memain dengan HP, akhirnya Anda akan terganggu dan tidak bisa fokus menjalankan tugas utama Anda. Yang keempat adalah sulit untuk fokus dan mudah untuk merasa bosan. Apabila Anda kerja sampai satu ketiga merasa sangat bosan sekali. Itu juga membuat banyak orang suka tunda-menunda. Maka Anda bisa memulai kerja yang paling Anda senang dahulu. Lalu mulailah masuk ke kerja yang lebih sulit. Akhirnya Anda akan menemukan sesuatu kenikmatan dalam tugas itu.
maka Anda akan merasa enjoy dan Anda bisa selesaikan tugas itu dengan baik sekali. Yang keenam adalah terlalu perfeksionis. Banyak orang selalu menganggapkan, kalau saya mau buat itu ada buat terbaik sekali. Ya, kalau tidak saya tidak akan lakukan. Maka dengan begini dia akan tunda. Akhirnya sampai sudah tiba deadline-nya atau waktu sudah tiba, baru terburu-buru untuk selesaikan tugasnya. Maka kualitas kerjanya itu tidak akan menjadi lebih baik. Nah, satu alasan lagi yang aneh adalah orang itu takut gagal. Kenapa saya kata demikian? Karena dia tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan tugas itu. Maka dia suka tunda sampai deadline-nya sudah menghampiri, maka dia baru selesaikan tugasnya. Akhirnya tugas itu tidak sebaik yang dipikirkan, maka dia akan menyalahi bahwa tidak cukup waktunya. Kalau orang yang seperti begini bahaya sekali. Kenapa? Karena dia selalu tidak mempunyai kepercayaan bahwa dia bisa melakukan suatu tugas dengan baik. Kalau Anda bisa lakukan pada awal dan direncanakan dengan baik, apalagi dipimpin oleh mentor ataupun atasan yang baik, pasti Anda bisa jalankan tugas Anda dengan baik. Anda harus mempunyai PD, Jangan meremehkan. Sebenarnya Anda bisa. Untuk lebih bisa mengatasi masalah tunda-menunda ini, saya akan bagi lagi 5 bonus untuk Anda. 5 bonus. Yang pertama, menggunakan cara yang saya ajari di Enduho Channel. Saya namakan 3-2-1. So, waktu Anda melakukan sesuatu, Anda langsung katakan kepada diri Anda 3-2-1. Langsung bangun dan langsung olahraga. Langsung bangun, langsung bertugas. Jangan ada waktu untuk memikirkan sesuatu. 3-2-1. Yes. Satu lagi. 3-2-1. Yes. Ulang 3 kali. Betul-betul. Ingat 3-2-1. Bukan 1-2-3. Kalau 1-2-3 bisa 4-5-6. Akhirnya tak selesai. Sudah mau pikir apa sama mau bangun pagi atau sama olahraga atau terus tidur. Langsung beritahu diri Anda 3-2-1. Yes. Langsung bangun, langsung pakai sepatu, langsung keluar rumah, maka Anda akan take action. Akhirnya Anda sudah dalam perjalanan untuk olahraga. Anda tidak ada alasan lagi. Ini cara yang paling bagus untuk mengatasi kebiasaan tunda-menunda. Kedua, Anda selalu memikirkan, kalau saya tidak selesaikan tugas ini dan tunda-tunda, akhirnya saya akan mengalami banyak masalah. Prestasi saya tidak baik, image untuk orang lain juga tidak baik. Reputasi saya juga akan jatuh. Anda memikirkan sesuatu yang sangat tidak baik untuk diri Anda kalau Anda tidak selesaikan tugas ini. Maka mengingatkan Anda supaya Anda harus mulai kerja saat ini dengan baik. Anda pasti bisa selesaikan itu. Yang ketiga, Anda harus mempunyai satu dinamakan to-do list, yaitu catatkan apa yang Anda lakukan setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan. Supaya pekerjaan yang Anda ingin lakukan itu bisa terselesaikan di waktu yang telah ditetapkan. Kalau Anda mempunyai to-do list, memberi waktu yang dibatasi untuk melakukan satu kerja, Anda pasti bisa. Pasti bisa, jangan khawatir, Anda pasti bisa. Yang keempat Anda bisa lakukan adalah saya namakan public commitment. Yaitu Anda bisa tulis di Facebook, di Instagram, saya akan menggunakan hari Minggu ini untuk membersihkan kamar tidur saya. Apabila Anda memberi komitmen begini, maka secara tidak langsung Anda telah dipaksa untuk selesaikan. Kalau tidak, Anda telah broken the promise. Anda telah melakukan sesuatu yang tidak baik. Anda mau capai satu target, Anda umum kepada teman atau kolega bahwa saya pasti bisa selesaikan tugas ini dalam 2 minggu. Maka mereka akan menjadi saksi-saksi Anda. Secara langsung mereka memaksa Anda untuk selesaikan tugas Anda pada waktu yang ditetapkan. Yang terakhir sekali, Anda harus berkumpul dengan komunitas teman-teman yang mempunyai sikap mental 2. Yaitu mereka bukan NATO, anggota NATO, no action talk only. Mereka adalah yang lebih action oriented atau dinamakan 2. Yaitu mereka selalu bertindak
dan melakukan apa yang mereka inginkan. Kalau anda selalu bergaul dengan teman-teman begini, anda juga akan terpengaruh menjadi seorang bukan NATO, tetapi seorang yang siap untuk take action. Semoga dengan cara yang saya bagikan ini, anda akan pelan-pelan memperbaiki kebiasaan ini, dan akhirnya anda bisa meningkatkan kemampuan anda dan menjadi seorang yang lebih efisien dan lebih berprestasi.